Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 5 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang notasi sigma. Sigma disimbolkan dengan salah satu huruf kapital dalam bahasa Yunani yang dituliskan seperti ini. Dan notasi sigma sendiri itu adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Materi notasi sigma masih mempunyai hubungan dengan materi barisan dan deret, baik aritmetika ataupun geometri. Bentuk umum notasi sigma: A ke 1 ditambah A ke 2 ditambah A ke 3 sampai dengan A ke N. Bentuk penulisan dalam jumlah panjang seperti ini dapat dipersingkat penulisannya dengan menggunakan simbol sigma. Dan notasi ini kita baca sigma atau jumlah A ke I dengan batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya sama dengan N. Tahapan pertama untuk penulisan notasi sigma itu kalian harus menemukan rumus suku ke N atau disimbolkan dengan UN. Nah, UN ini nantinya kalian akan tuliskan di samping tanda sigma ini. Nah, kemudian rumus suku ke N itu ada 3 jenis ya. Jika deret yang tersedia termasuk ke dalam jenis deret atau barisan aritmetika, maka rumus suku ke N yang kita gunakan adalah A ditambah N-1 dikalikan B. Dan jika barisan atau deret yang tersedia merupakan jenis geometri, maka rumus suku ke N yang kita gunakan adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dan jika deret yang tersedia tidak termasuk ke dalam deret aritmetika ataupun geometri, maka rumus suku ke N yang kita gunakan adalah A dikali N pangkat 2 ditambah B dikali N plus C. Oke, contohnya di sini kalian disuruh menentukan rumus suku ke N dari deret yang tersedia. Ini hanya mencari rumus suku ke N ya, belum mencari atau menentukan penulisan notasi sigma. Tahapan pertama, untuk mencari rumus suku ke N, kalian harus perhatikan deret yang disediakan ini. Jika dia termasuk ke dalam deret aritmetika, maka syaratnya selisih atau beda setiap sukunya itu harus selalu sama. Selisih atau beda ya, selisih atau nama lainnya adalah beda dari setiap suku itu harus selalu sama. Nah, kemudian jika dia termasuk ke dalam deret geometri, maka yang digunakan itu adalah rasio. Jadi rasio atau perbandingan setiap sukunya harus selalu sama atau tetap. Nah, jika dia tidak termasuk ke dalam aritmetika ataupun geometri, maka rumus suku K yang kita gunakan adalah rumus suku yang terakhir ini ya. Kemudian kita cek dulu di sini. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, ini kan selisihnya selalu tetap ya. 2 ke 4 selisihnya adalah 2. 6 ke 4, 2 juga. 8 ke 6 juga selisihnya 2. Maka untuk jenis deret yang pertama ini termasuk ke dalam jenis deret aritmetika. Sehingga nanti untuk menemukan rumus suku ke N, kita menggunakan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Oke, keterangan yang harus kalian pahami di sini kan ada simbol A dan B ya. Yang pertama, beda. Beda itu disimbolkan dengan huruf B kecil, dan cara mencari beda tadi kita sudah bahas ya. U2 dikurangkan dengan U1 harus juga nilainya sama dengan ketika kalian mengurangkan U3 dikurangkan dengan U2. Sampai akhirnya untuk mencari beda sendiri itu sebenarnya rumusnya adalah U ke N dikurangkan dengan U ke N-1. Apa itu U? U itu tadi sudah dijelaskan lagi di awal. U itu adalah suku. Jadi kalau di sini U2 berarti maksudnya adalah suku kedua. Suku kedua itu yang mana? Kalian tinggal lihat aja nih deret ini. Urutan angka kedua dari deret ini berapa? 4 kan ya. Maka U2-nya adalah 4. U1 berarti suku pertama, petak pertama, angka pertama dalam deret ini yaitu 2. Jadi U1 sama dengan 2. U3 berarti urutan ketiga, berarti U3-nya atau suku ketiganya sama dengan 6. Oke.
simbol yang berikutnya yang harus kalian pahami adalah suku ke-1. Di sini disimbolkan dengan U1 atau nama lainnya bisa dituliskan juga dalam bentuk A ya. U1 itu sama dengan A. Suku kedua simbolnya adalah U2. Cara mencarinya adalah A plus B. Suku ketiga A plus 2B. Suku keempat A plus 3B. Sehingga akhirnya suku ke N untuk barisan aritmetika atau deret aritmetika nanti bisa didapatkan dengan menggunakan rumus U ke N sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. Oke, tadi kita udah bahas ya, dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 ini selisihnya selalu tetap, yaitu 2. Maka jenis deret ini termasuk ke dalam deret aritmetika. Sehingga untuk mencari rumus suku ke N, kita akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. A tadi sudah dijelaskan juga, A itu adalah suku pertama, yaitu berapa? 2. Jadi di sini kita tinggal ganti aja. UN sama dengan A-nya diganti 2, N-nya tetap N. Kenapa? Karena yang dicari adalah rumus suku ke N. Berarti jawabannya harus dalam bentuk N. Kemudian B, B-nya adalah 2. Kenapa di sini selisihnya ya? Bedanya 4 ke 2, 6 ke 4, 8 ke 6. Semuanya selisihnya adalah 2. Jadi bedanya sama dengan 2. Tinggal dioperasikan, dikalikan, 2-nya turun, N dikali 2, 2N, min 1 dikali 2 adalah min 2. Jadi rumus suku ke N sama dengan 2N. 2 dikurang 2 itu habis, sisanya adalah 2N. Nah, jadi kita selesai nih. Rumus suku ke N, deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 2N. Oke, selanjutnya ya. Contoh berikutnya masih sama, menemukan rumus suku ke N dari deret 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48. Caranya sama, kalian teliti dulu ini termasuk ke dalam deret aritmetika, geometri, atau deret tingkat tua. Cek dulu dari urutan pertama. 3 ke 6 selisihnya adalah 3. 6 ke 12 selisihnya adalah 6. 12 ke 24 selisihnya 12. 24 ke 48 selisihnya 24. Artinya selisih setiap suku itu berbeda terus ya, nggak pernah sama. Jadi untuk deret ini jelas bukan termasuk ke dalam deret aritmetika. Otomatis rumus suku ke N kita nggak bisa gunakan rumus suku yang pertama ini ya. Kita nggak bisa gunakan rumus suku ke N untuk deret aritmetika. Nah, kita cek lagi langkah berikutnya, apakah dia termasuk geometri? Caranya apa? Caranya kalian harus mencari rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Perbandingannya gimana? Sama kayak tadi ya, kalau tadi kan dikurangkan, kalau sekarang dibagi atau dibandingkan. 6 banding 3 hasilnya 2, 12 banding 6, 2 juga, 24 banding 12, 2 juga, 48 banding 24, hasilnya 2. Jadi jelas di sini rasionya selalu tetap, yaitu berapa tadi perbandingannya? 2, maka deret ini termasuk ke dalam jenis deret geometri. Nah, untuk menemukan rumus suku ke N, otomatis kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu untuk deret geometri. Ini juga keterangannya di sini dituliskan ya, rasio simbolnya adalah R kecil. Nah, sekarang yang digunakan adalah perbandingan. Jadi U2 dibagi U1. U3 bisa juga dicari dengan menggunakan U3 dibagi U2. Nah, secara umum rumusnya adalah U ke N dibandingkan dengan U ke N min 1. N ini bisa diganti berapapun ya. Kalau kamu mau pakai suku terakhir yaitu suku ke-5, U5, berarti harus dibandingkan dengan N min 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4 ya. Jadi U5 harus dibandingkan dengan U4. Kemudian suku ke-1 masih simbolnya U1 atau A. Suku kedua karena dia makainya rasio, maka suku keduanya simbolnya adalah atau rumusnya adalah A dikali R. Suku ketiga A kali R pangkat 2. Suku keempat A kali R pangkat 3. Sehingga suku ke N dapat digunakan atau dicari dengan menggunakan rumus A dikali R pangkat N min 1. Pangkat selalu berkurang 1 dari suku yang ditanyakan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan, karena bukan termasuk ke dalam deret aritmetika, maka kita cari pembuktian berikutnya. Ternyata rasionya tetap, yaitu 2 ya. Maka jenis deret ini termasuk ke dalam bentuk deret geometri. Jadi rumus suku ke N yang digunakan adalah A dikali R pangkat N min 1. UN tetap, A-nya diganti suku pertamanya yaitu 3, R-nya diganti hasilnya tadi berapa kita dapetin? 2 ya. Kemudian N-nya tetap N dikurang 1. Sampai sini sebenarnya selesai, tapi kalau kalian mau melanjutkan boleh. Jadi UN sama dengan 3 yang turun, 2 pangkat N ada yang di atas, 2 pangkat min 1 dipisahin satu-satu. 2 pangkat min 1 itu kan 1/2. 1/2 penulisan jadi seperti ini. Kemudian dikalikan. Jadi 3/2, 2 pangkat N nya tulis ke samping. Boleh seperti ini,
seperti yang paling bawah atau seperti yang baris ketiga, sama aja hasilnya. Nah, jadi rumus suku ke N untuk deret 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 40. Jadi kesimpulannya, rumus suku ke N untuk deret yang tersedia itu adalah UN sama dengan 3/2 dikali 2 pangkat N. Contoh berikutnya, tulislah deret berikut ke dalam bentuk notasi sigma. Nah, sekarang kita masuk ke contoh inti dari pembelajaran kita hari ini ya. Untuk penulisan notasi sigma, sama kayak tadi, kalian teliti deret yang tersedia. Apakah termasuk aritmetika, atau geometri, atau malah termasuk ke dalam deret tingkat 2. Caranya satu-satu dari tahap awal. Cek dulu apakah di aritmetika. Coba cari selisihnya. 1/3 selisihnya 2, 3/5 selisihnya pun 2, 5/7 selisihnya 2, 7/9 selisihnya juga 2. Karena selisihnya tetap, maka jelas deret ini termasuk ke dalam deret aritmetika. Kalau udah jelas ini masuk ke dalam deret aritmetika, kalian gak usah lanjutkan pengecekan ya, apa ada geometri atau apa termasuk deret tingkat 2. Udah jelas bukan. Oke. Di sini dituliskan karena selisihnya selalu tetap, maka termasuk ke dalam deret aritmetika. Jadi rumus suku ke N yang kita gunakan adalah A tambah N dikurang 1 dikalikan B, dengan A nya suku pertamanya adalah 1 dan B alias selisihnya adalah 2. Nah, kemudian N di sini Ana ganti dengan K. Ini boleh diganti, boleh enggak ya. Jadi kalau mau pakai tetap N boleh aja, tapi di sini Ana pengennya ganti dengan K. Jadi UK sama dengan 1, K dikali 2, 2K, min 1 dikali 2, min 2. Nah, kemudian UK sama dengan 2K nya turun, 1 dikurang 2 itu hasilnya min 1. Jadi rumus suku ke K itu sama dengan 2K dikurang 1. Nah, kemudian dalam notasi sigma, tahapan selanjutnya kalian adalah harus menentukan batas bawah. Batas bawah didapatkan dari penulisan rumus yang kita dapetin tadi, dengan UK-nya itu diganti dengan suku pertama dari soal. Suku pertamanya berapa? 1. Berarti UK-nya kita ganti 1. Yang kita cari di sini adalah nilai K. Jadi min 1-nya pindah terus jadi plus 1, 2 sama dengan 2K, nilai K sama dengan 2/2 K. Dapatkan hasilnya sama dengan 1. Batas bawahnya dapat ya 1. Nah, kemudian kita cari berikutnya batas atas. Batas atas sama rumus yang kita gunakan yang sudah kita dapatkan tadi, dengan UK atau suku K-nya, suku ke K-nya itu diganti dengan suku terakhir, karena batas atas, batas tertinggi, suku terakhir yang kita pakai. Jadi 9 tuliskan, yang kita cari sama ya nilai K-nya. Min 1 pindah jadi plus 1, jadi 10 sama dengan 2K, jadi K sama dengan 10 bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, kesimpulannya, bentuk panjang deret ini kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi sigma 2K dikurang 1 dengan batas bawahnya K sama dengan 1 dan batas atasnya adalah 5. Ingat, kalau di sini pakai huruf K atau variabel K, maka di sini pun harus sama-sama K ya, nggak boleh beda. Contoh berikutnya, tulislah deret berikut ke dalam bentuk notasi sigma, masih sama jenisnya, tapi deretnya kalian perhatikan di sini. Tahapannya sama ya. Teliti dulu apakah di aritmetika, geometri, atau tingkat 2. 2/4 selisihnya 2, 4/8 selisihnya 4, 8/16 selisihnya 8, 16/32 selisihnya adalah 16. Dicari selisihnya, ternyata nggak ada yang sama, alias beda terus. Jadi jelas ini deret bukan termasuk ke dalam deret aritmetika. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Apakah dia geometri? Kalau geometri berarti yang dicari adalah rasio alias perbandingan. Perbandingan, misalnya di sini berapa suku yang kita ambil? Suku kedua ya. Suku kedua kita bandingkan dengan suku pertama, jadi 4/2, hasilnya 2. Bisa juga dicari dengan menggunakan rumus suku ketiga dibandingkan suku kedua, yaitu 8/4, 2 juga. Atau suku kelima, 32 dibandingkan dengan suku keempat, 16, jadi 32 bagi 16, hasilnya 2. Ternyata pas dicari rasionya itu selalu tetap, maka deret ini termasuk ke dalam jenis deret geometri dengan rasionya tetap, yaitu berapa? 2.
Sehingga rumus suku K yang kita gunakan adalah A dikali R pangkat N-1, dengan A nya suku pertamanya adalah 2, R nya adalah 2. Nah kemudian di sini N nya Anda pengen ganti dengan huruf M ya semuanya, jadi 2 nya turun, 2 pangkat M jadi di atas. Ini kita pecah penulisannya, nggak dalam bentuk penulisan pangkat seperti ini. Jadi 2 pangkat min 1 itu kan hasilnya setengah sama kayak tadi ya, 2 bagi 2 habis 1, sisanya adalah UM sama dengan 2 pangkat M. Nah yang perlu kalian lihat lagi di sini sebenarnya rasionya ya 2 terus. Jadi dari tadi Anda selalu pakai angka 2. Sebenarnya rasio atau beda dari setiap suku itu nggak selalu 2 ya, bisa kadang 3, 4, min 10 mungkin itu bisa aja, jadi nggak selalu 2. Ini kebetulan aja contoh yang Anda gunakan rasio dan bedanya selalu sama, yaitu 2. Kemudian tahapan selanjutnya kita mencari batas bawah. Sama rumusnya kita pakai yang ini, kita gunakan dengan UM nya kita ambil suku pertama itu 2 sama dengan 2 pangkat M. Yang kita cari di sini adalah pangkatnya ya. Jadi 2 ini aslinya itu kan bentuk penulisannya adalah 2 pangkat 1. Nah di sini kita ambil lah nilai pangkatnya M, kita dapatkan hasilnya sama dengan 1. Jadi syarat mengambil nilai dari suatu pangkat, bilangan pokoknya ini harus sama. Kalau udah sama berarti tinggal ambil nilai di atasnya. Jadi M sama dengan 1. Batas atas UM sama dengan 2 pangkat M, dengan UM atau suku ke M nya kita ambil yang paling akhir yaitu 32 sama dengan 2 pangkat M. 32 nya ingat harus dirubah karena kita mau ambil pangkat, berarti 32 ini harus dirubah menjadi 2 pangkat berapa hasilnya 32, yaitu 2 pangkat 5. Karena udah sama bilangan pokoknya maka kita bisa ambil nilai M nya. M nya kita dapatkan 5. Jadi kesimpulannya penulisan deret ini bisa dituliskan dalam bentuk sigma 2 pangkat M dengan batas bawahnya M sama dengan 1 dan batas atasnya adalah 5. Oke, contoh berikutnya, nyatakan dalam penjumlahan lengkap. Jadi kebalikan dari yang tadi ya, sekarang diketahui sigmanya tapi disuruh nyatakan dalam bentuk penjumlahan panjang dibalik. Nah kalau seperti ini lebih mudah sebenarnya. Di sini nilai K-nya kalian disuruh mulai dari 1 ya, ganti dengan angka 1 sampai dengan 3. Bukan 1 dan 3, tapi mulai dari 1 sampai 3. Jadi nilai K yang pertama diganti semua dengan 1, K-nya diganti 1. Kemudian lanjut, habis 1 berapa? 2. Berarti K-nya, ini 2 ini diganti dengan 2 ya. Selanjutnya terakhir nilai K diganti berapa? 3. K-nya diganti 3. Sudah, hitung yang di dalam kurung, 1 tambah 1, 2, turun 1-nya, 2 tambah 1, 3, 2-nya turun, 3 tambah 1, 4, dikalikan. 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12. Jadi bentuk penjumlahan lengkap dari sigma ini adalah 2 ditambah 6 ditambah 12. Gak boleh dijumlahkan ya, karena dia minta dalam bentuk penjumlahan. Selanjutnya, nah di sini soalnya masih sama sebenarnya, tapi di sini kalian disuruh hitung, berarti tahapannya sama kayak tadi, diganti nilai K-nya sesuai dengan batas bawah sampai dengan batas atas. Nah di sini jangan cuma sampai penjumlahan, karena disuruh hitung ya udah kalian jumlahkan 2 tambah 6 tambah 12, hasilnya adalah 20. Jadi nilainya atau hasilnya adalah 20 ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.